Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Nahu, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu buku yang berjudul, kalau tidak salah, Kontinuitas dan Perubahan di Negara Kesejahteraan Jaminan Sosial di Republik Irlandia. Garis besar buku ini memiliki dua tujuan yang saling berkait. Yang pertama itu analisis komprehensif tentang perubahan jaminan sosial di Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Dan yang kedua, implementasi yang didasarkan secara teoritis tentang sumber-sumber perubahan yang diamati. Di bab 2, mengulas perkembangan institusionalisme sebagai kerangka kerja penjelasan yang menguraikan penerapan khusus untuk jaminan sosial. Sedangkan di bab 3 memberikan latar belakang historis untuk jaminan sosial Irlandia dan tinjauan akan akun perkembangan hingga tahun 1981. Sedangkan di bab 4 menjelaskan kerangka kerja dan metodologi analisis untuk pembelajaran secara khusus bagaimana institusionalisme disesuaikan dengan kasus jaminan sosial di Irlandia. Sedangkan di bab 5 dan 6 masing-masing memberikan analisis kuantitatif tentang pengeluaran dan manfaat jaminan sosial dan analisis dokumenter tentang prinsip undang-undang dan kebijakan. Di bab 7 menunjukkan bagaimana jaminan diterapkan pada model jaminan sosial, sedangkan di 3 bab 8 sampai 10 berikutnya menganalisis dinamika perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek jaminan sosial. Analisis ini didasar pada dokumen dan statistik yang dipublikasikan. Untuk membantu implementasi data ini, wawancara dilakukan dengan para pelaku kebijakan dan materi wawancara jika sesuai dirujuk atau di narasumber dikutip atau diberi nomor. Itu tadi di sini saya memahami bahwa buku ini berkaitan kebijakan yang berkaitan kebijakan sosial untuk negara Irlandia. Saya pikir seperti itu. Lanjut, epidemiologi singkat merefleksikan temuan dan mempertimbangkan apakah mungkin untuk menyaring perubahan kompleks menjadi dinamika kunci. Ini kembali ke titik awal yang fundamental, karakter campuran yang kompleks dari lazim kesejahteraan pada tahun 1981. Apakah ini berubah? Dan jika demikian, implikasi apa yang mungkin ditimbulkan oleh perubahan tersebut? Di sini terjadi perbandingan apakah terjadi perubahan pada tahun 1981 hingga 2016 ini. Kalau memang ada perubahan, kira-kira apa implementasi dari perubahan itu sendiri? Studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat perubahan dalam jaminan sosial Irlandia adalah moderat, terutama jika dilihat dari sisi internasional, dan perubahan signifikan, bahkan radikal dalam konteks lain. Dengan latar belakang historis komitmen terhadap asuransi sosial berabdikmian, baru-baru ini terjadi perlemahan tentang asumsi sosial. Hal ini terjadi bersamaan dengan orientasi jaminan sosial menuju pekerja jauh dari perubahan unik dalam konteks Eropa. Namun perubahan yang tidak diragukan ini tidak menguburkan keberlanjutan yang keras kepala dalam jaminan sosial Irlandia. Ada banyak sumber data untuk keseimbangan ini. Sistem kepertanian Irlandia tidak didasarkan pada perbedaan biologi yang bertujuan tentang masalah distribusi.
Di bab 2 saya ingin menjelaskan kembali memahami perubahan kesejahteraan, negara kesejahteraan. Tujuan dari bab 2 ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoritis yang secara khusus untuk mengurangi institusionalisme, pendekatan teoritis yang paling meyakinkan untuk perubahan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini menunjukkan dengan menguraikan latar belakang munculnya ke dunia ilmiah tentang perubahan, yang kemudian meninjau modernisasi yang berpengaruh dalam logika pendekatan politik. Negara kesejahteraan sebagai masalah pada pertengahan abad 1970-an, kinerja ekonomi membentuk di wilayah ekonomi kapitalis barat, mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial. Beberapa kritis WS mulai mengelaborasikan pengertian tentang krisis dan kontraksi. Sebuah negara kapitalis yang secara terbuka menggunakan kekuatan historis untuk membentuk suatu kelas di bab 3 munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981, meninjau literatur analitik yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia dan pertimbangan aplikasi daripada pengembangan masa lalu untuk memahami perubahan pasca 1981. Tidak ada perkembangan inti dalam DKT pertama kemerdekaan politik. Kebijakan pemerintah cuman nargal, ortodoks dan regresif. Kali menggambarkan ini sebagai DKT pengubahan yang luar biasa dalam kebijakan sosial. Kebijakan ekonomi, perpanjakan anggaran dan sosial difokuskan untuk mendukung ekspor sektor pertanian, mengurangi pajak bagi petani dan masyarakat berpenghasilan tinggi, dan menahan pengeluaran publik. Misalnya pada tahun 1994, pemerintah mengurangi pensiunan hari tua. Pada tahun 1932, Fianna Fáil memulai masa pemerintahannya berlanjut sehingga tahun 1984 dan melaksanakan program mobilitas untuk perbaikan sosial dan membangun ekonomi. Bagian ini perkembangan keamanan sosial. Bagian ini secara singkat mengulas studi-studi yang tersedia tentang munculnya jaminan sosial. Kerley 1986 dan Chok 1988 melaporkan studi sejarah berdasarkan arsip resmi. Analisis Kelly mencakup tahun 1992 sampai 1952. sampai 1952, sementara penelitian Koch mencakup arah hukum miskin yang mulai pada tahun 1834 dan meluas hingga akhir 1980-an. Studi ini menyiratkan bahwa perkembangan jaminan sosial di Irlandia relatif lambat. Koch dan Kerley 1996 menghubungkan pengaruh yang cukup besar pada gereja Katolik. Catatan ini bersama dengan perhatian ilmiah yang diberikan pada kontroversi gereja negara yang terkenal dalam perawatan kesehatan di tahun 1940-an.